Para ulama-ulama terdahulu itu selalu memberikan surat kepada para khalifahnya, memberikan surat kepada pemimpinnya, jangan sampai tergelincir dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang sering kita baca dalam doa fi hubbi itu, arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Harapan kita satu-satunya ini Ibu Bupati cuma kepada Rasulullah. Arju syafa'ata min Muhammad. Aku ini hanya mengharapkan syafaat tertinggi dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu artakibul muharram, jika suatu masa seandainya Ibu Bupati tergelincir dari perkara yang diharamkan oleh Allah, maka hati-hatilah Ibu, sebab saya yakin dan percaya rezeki yang telah Ibu dapatkan bersama Bapak, bersama suami Ibu Bapak Ria Nursan, wakil gubernur tercinta kita, insya Allah dari perkara yang halal, dan insya Allah menjadi sesuatu yang halal. Dan berhati-hatilah atas itu, sebab tidak sedikit orang itu sabar ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal ketika dicoba dengan kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang dirahmati Allah dan yang paling berbahagia hari ini, Bupati Mempawah. Saya lupa Ibu, baru 2 kali kami bertemu. Dan insya Allah seminggu yang lalu kami bertemu di Anjungan. Dan anehnya hari ini beliau tidak berpantun untuk saya. Rupanya beliau tahu siapa yang datang. Tapi tak apalah, saya sangat menghormati dan menghargai budaya Melayu. Sebagai bentuk penghormatan saya, siang ini saya sampaikan untuk Ibu 1 pantun. Kalau perlu nambah. Tapi kalau 1 pantun itu 500.000 Ibu. Kenusapati membeli mangga, ke Kuala Secapah membeli martabak keju. Hari ini saya bertemu dengan Bupati sangatlah bangga, karena beliau membawa Mempawah menjadi daerah bermartabat dan maju. Kalaulah hendak pergi ke Mekah, janganlah lupa selalu bersedekah. Kalaulah ada niat dari Bupati untuk maju lagi, sering-seringlah bersedekah lagi. Pantun ini bukan pantun nasihat, tetapi mengingatkan bahwa kita semuanya adalah baginda dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siang hari ini saya dipertemukan dengan para habaib, para kiai, para ulama, para alim, para santri, para sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian, Ibu Bupati dan Wakil yang saya hormati dan saya muliakan. Kalau Pak Wakil ini saya tahu perjalanannya Ibu dari tahun 90 Abang ya. Dari zaman saya masih ingat Ibu itu map warna merah masih ada Bang. Masih ada. Udah ganti biru Bang ya. Di samping sebelah sana itu Pak Hasib Arista itu sahabat saya main bola dulu Pak. Saya nggak percaya kalau ternyata hari ini jadi kepala Kementerian Agama. Lewat jalur mana nih Pak? Masya Allah, kita adalah orang yang paling berbahagia hari ini karena kita sedang dipertemukan di majlisnya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama besar, As-Sayyidul Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, ketika ditanya tentang maulid, maulid itu apa?
Beliau dengan tegas menjawab, innal ihtifala li maulidir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam madharum min madhakhiril mahabbati wa dalilun min dalail ta'alluq wa ittiba'ihi. Kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang dalil maulid, ini kan orang ribut tentang dalil maulid terus ini Pak, ribut kita hampir setiap hari. Ternyata kata beliau, sesungguhnya mengadakan peringatan maulid seperti hari ini, kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau mengatakan bahwa pertemuan maulid kita hari ini adalah merupakan bagian dari realisasi rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dalilun min dalail ta'alluq wattiba'i. Dan ini adalah bagian dari dalil di antara sekian dalil bahwa hati kita selalu terpaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian kita terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kelak di yaumil hasyr, di yaumil hisab, kita tidak bisa mengelak selain kita mengadu kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah indahnya apa yang telah dijejak langkahkan oleh beliau. Kalau dulu mungkin kita agak ragu-ragu Pak, tapi ternyata sebelum saya sampaikan hadisnya, Bapak sudah menikmati duluan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih falyasil rahimah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang senang dan cinta kalau Allah luaskan rezekinya, nih hadisnya belum saya baca, dapat rezeki semua ini. Hati-hati Pak, sarungnya Pak, pegang masing-masing Pak. Lah sampean kok nggak dapat? Ah kita Pak ya, apa ganti daster saja Pak? Saya kejadian sama istri kemarin Umi ya, di daerah mana Umi? Abi yang kehilangan buah di daerah Jelau ya. Ini ada cerita lucu Ibu Bupati. Habib, anak itu diundang ke Jelau Pak. Jelau itu kecamatan Kaulaman Dora, perbatasan dengan kecamatan Tayan ya, Tayan Hulu. Selesai saya ceramah, diadakan acara Saraful Anam, baca bihube Pak Kiai. Jadi kan yang hadir itu mayoritas mu'allaf, masih baru masuk Islam, mungkin etika-etika Islam kan masih sangat lemah. Jadi karena saya ini yang namanya ustadz, sok pura-pura husuk kan gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini serius Pak Kiai Hasib. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Udah husuk nih Pak. Pas buka mata selesai amin, buah di depan saya habis semua Pak. Ini kejadian setengah bulan yang lalu Pak. Maka hati-hati Pak ya, masing-masing pegang ini. Kenapa? Udah di plastik ya? Kenapa? Ini tenang Pak, ini baru permulaan, nanti pulangnya dapat amplop masing-masing Pak. Ini baru permulaan ini. Enggak usah khawatir Ibu Bupati, Ibu nggak bakal miskin gara-gara beginian. No, tanah masih luas, masih banyak kan? Masih luas. Nabi berpesan kepada sahabat Abu Hurairah, mana qasad sadaqatum min malin bal yazdad. Sedikit pun dari hartamu tidak akan berkurang walaupun kau bersedekah seperti apapun. Bal yazdad, Allah yang akan nambahin. Kalau kita bisnis sama manusia bisa untung bisa rugi. Tuh Pak Haji pengusaha tuh, jangan bisnis sama Aliong terus Pak. Bisnis sama masjid, bisnisnya sama Allah. Pak Wakil Gubernur bisnis sama Allah lewat Masjid Al-Falah. Bisnis sama beberapa masjid, bukan saya nggak ngikutin. Tahu-tahu begini saya jadi rakyat mempawas saja Pak. Masjid dibangunin, pesantren dibangun nggak Bu? Nggak usah khawatir, nggak usah ngitung-ngitung sama Allah. Nih saya kasih rumusnya kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah saya berapa menit Pak? Jangan lama-lama Pak ya. Allah ngingetin untuk Bu Bupati, hal adullukum ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai Ibu Bupati Haja Erlina Rianursan SHMH, hal adullukum, kata Allah, apakah engkau mau aku berikan satu petunjuk bisnis di mana bisnis itu tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Allah yang ngajak bisnis. Kalau ame ngaco ngaliong ngajak bisnis, sehari untung bisa 2 hari berikutnya bisa rugi, Pak. Tapi kalau bisnis dengan Allah, kalian untung rugi nggak mungkin, kata Allah. Yang pertama, tu'minuna billahi, cukuplah engkau beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman bahwa tidak ada zat yang menciptakan kita semuanya kecuali Allah. Yang menghidupkan kita Allah. Tuh para ASN yang beriman kepada Allah, dia berangkat dari rumah punya keyakinan kepada Allah bahwa bukan gaji saya ini yang mencukupi, gaji ini hanya sekedar wasilah, gaji ini hanya perantara, sama dengan gaji bupati paling tinggi 50 juta kan, Bu? Berapa, Bu? 5 juta, Bu. Ya Allah, gaji cuma 5 juta, Pak. Modalnya berapa, Bu? Kan nggak logis. Tapi karena ibu cinta sama rakyat Mempawah, ibu maju. Kalau ibu nggak cinta sama rakyat Mempawah, mundur aja dari sekarang. Kan rugi hitungannya. Udah untung belum, Bu? Nggak, saya guyon aja, Bu. Kalau memang untung boleh bagi dikit lah, Bu. Ini saya datang kemari, ini memang kemarin udah menghubungi lewat istri saya, Pak. Istri saya itu rupanya udah akrab sekali sama Ibu. Terima kasih atas undangannya, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Jadi kata Allah, yang pertama engkau iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, gak usah ragu, kata Allah. Yang jamin rezeki itu aku, kata Allah. Yang jadi polisi gak usah khawatir, yang jadi kepala pengadilan agama gak usah khawatir, yang jadi kepala kementerian agama gak usah khawatir soal rezekimu, Allah yang urus. Yang jadi kiai gak usah khawatir, sebab tiap bulan ada dari ibu bupati. Gak usah mikir, sama Allah gak usah berhitungan. Wa rasulihi, yang kedua kata Allah, imanlah engkau kepada Rasulnya. Yang kedua, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi itu jumlahnya 124.000, Pak. Para muarikh itu sepakat, para ahli tarikh sepakat. Jumlah Nabi 124.000, Rasulnya 313. Dipilih menjadi 25 yang wajib kita imani, dipilih lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi, dan puncaknya adalah Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka dalam kitab Mustadrak. Selepas Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Allah berfirman kepada Adam dalam hadis qudsi, ya Adam, wahai Adam, kau jangan senang dulu, kata Allah. Kau jangan bangga dulu karena aku menciptakanmu sebagai makhluk pertama kali di bumi ini. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena kemuliaan seseorang anak cucumu kelak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqtuka, aku tidak mungkin menciptakan engkau wahai Adam. Terus silakan buka di dalam kitab Quran barusan yang dibacakan oleh qari kita itu Ustaz Saiful Fahmi ya. Allah itu kepada seluruh nabi itu memanggil dengan ismul mujarrad, Pak, memanggil dengan nama langsung. Ketika Allah manggil Adam alaihi salatu wassalam, Allah memanggil ya Adam. Ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Kalau memanggil Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Allah memanggil dengan kata Nuh. Ketika memanggil Nabi Allah Ibrahim, Allah memanggil ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ketika memanggil Nabi Allah yang lain termasuk Allah panggil Nabi Allah Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Tetapi ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil dengan kata ya Muhammad. Bahkan di ayat yang dibaca, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai engkau nabi, Allah tidak memanggil ya Muhammad.
atau ya Ahmad. Tidak, Allah memanggil menggunakan kata yang sangat indah untuk memuliakan beliau. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya aku mengutus engkau, syahida, sebagai saksi. Saksi apa? Tiada Tuhan, tiada ilah, tiada Rabb illallah. Saksi di antara para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, semuanya mempersaksikan bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling ditunggu oleh seluruh umat manusia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, Ibu Bupati, Allah mengajak bisnis yang berat. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan berjihad di jalan Allah dengan hartamu. Saya tahu Bu Bupati ini kaya raya, Pak. Kita dibagi 1 juta hari ini nggak habis kok duitnya. Doanya yang kenceng, Pak. Jihad sama Allah. Jihad apa? Lewat hartamu. Masjid udah selesai, Ustadz. Wah, ini kayaknya suruh berhenti ceramah ini. Ibu yang nyuruh nih, Bu. Allah ngajak, ayo bisnis sama hartamu. Bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua, dengan dirimu. Apa? Ilmunya Bu Bupati apa? Nih, untuk umat, untuk rakyat Mempawah. Insya Allah rakyat Mempawah ke depan akan menjadi rakyat yang aman, tentram, makmur di dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bupatinya salihah, wakil bupatinya salih, kepala dinasnya salih, ASN-nya salih, semuanya salih, rakyatnya salih, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk Mempawah ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, bupatinya bertakwa, senang ibadah, senang sedekah, senang berbagi, senang dalam kebaikan, wakil bupatinya pun nggak pelit misalnya. Bang, mohon maaf Bang, ngapain ngundang saya Bang? Enggak, karena beliau sahabat saya Pak. Dari zaman almarhum Pak Agus Salim ya, masih ada beliau. Masih ada. Semoga beliau disehatkan oleh Allah. Beliau sahabat saya Pak. Saya bicara seperti ini sedang mengingatkan sahabat. Sebab saya yakin beliau orang baik. Orang baik. Kiainya saleh, umatnya salih, pimpinan pesantrennya salih, kata Allah, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai, niscaya Allah akan bukakan pintu-pintu barakah. Bisa ada yang lain Bang? Allah bukakan pintu barakah dari langit, air yang hujan barakah. Insya Allah yang turun dari langit itu adalah barakah dari Allah. Maka jangan khawatir, kata Allah, soal rezeki. Allah yang urus, kerjamu itu hanya ikhtiar semata. Yang penting benar, jujur dalam bekerja. Kalau masuk jam 8, jangan masuk jam 8 lewat 1 menit. Pulang jam 4, jangan pulang jam 4 kurang 1 menit. Yang 1 menit itu ditanya loh sama Allah. Benar? Ditanya sama Allah, ditanya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dan bukankah Allah itu hakim yang sungguh-sungguh paling adil seadil-adilnya? Kalau Pak Kepala Pengadilan Agama tergantung. Bukan yang ini Pak. Ada Kepala Pengadilan Agama kan? Ada ya Pak ya? Ya. Beliau berasal dari Lampung Pak. Baru 1 bulan dinas di sini ya Pak. Kebetulan saya sama istri punya keterikatan dengan Lampung, walaupun saya tidak pernah kerja di Lampung, tapi karena neneknya istri saya itu punya usaha di Lampung. Jadi dulu kami sering ke kota Lampung. Rupanya beliau berada dari Bandar Lampung apa Metro Pak? Kota Bandar Lampung. Kalau saya sering di daerah Lampung Selatan, namanya daerah Kalianda. Jadi kata Allah, tuh, kamu jihad dengan ilmumu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah bisnis yang sesungguh-sungguhnya di sisi Allah jika kalian mengetahuinya. Kadangkala kita ini agak ragu, Pak. Kalau bicara soal rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita ini tidak seberapa, Pak. Bahkan Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam menggambarkan kecintaan Nabi Allah Yahya kepada Nabi Allah Muhammad. Walaupun Nabi Allah Muhammad lahir setelah 600 tahun setelah wafatnya Nabi Yahya, Nabi Yahya berharap kepada Allah, ya Allah, seandainya memang engkau berkenan mempertemukan aku dengan manusia akhir zaman yang bernama Muhammad dari tanah Arab, niscaya aku lebih bangga bukan hanya sekedar menjadi umatnya, kalau perlu aku menjadi tangga ketika dia naik kuda, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka pertemuan hari ini tidak ada pertemuan yang paling bisa kita banggakan kelak di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, ketika kita dipertemukan dengan Allah, ketika dipertemukan dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, melainkan sujud kita kepada Allah, di mana dalam sujud kita sebelumnya, setelah sujud kita ada persaksian kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suatu hari Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, silakan buka nanti dalam kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Tabari juz yang ke-30. Rasulullah, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah Muhammad, apakah engkau tahu apa yang sedang aku bicarakan dengan antara aku dengan Allah Rabbmu? Rasulullah menjawab, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jibril, ya Muhammad, kalau seandainya engkau tahu, maka niscaya engkau menjadi manusia yang paling berbahagia, ya Muhammad. Kenapa ya Jibril? Karena Allah berkenan menyandingkan namanya dengan namamu, bukan dengan nabi yang lain. Allah tidak berkenan menyandingkan namanya dengan Adam. Allah tidak berkenan menyandingkan namanya dengan Nuh dan Idris. Bahkan Allah tidak berkenan menyandingkan namanya dengan Isa alaihi salatu wassalam. Tapi Allah berkenan menyandingkan namanya dengan namamu, ya Muhammad. Sesuatu yang berkaitan denganmu, ya Muhammad, maka Allah pasti akan berikan kebahagiaan atasnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, saya ketika bertemu dengan masyayikh saya di luar sana, beliau memberikan contoh yang sederhana, Pak. Kita duduk di sebuah masjid dan beliau mencontohkan itu ke kulit beduk. Beliau tanya, ya Muhammad, hal arafta hadha? Apa kamu tahu ini? Tab'ani sidi ana. Taib. Kamu tahu kalau ini kulit apa? Kulit sapi. Baik. Apa yang dilakukan oleh orang terhadap kulit sapi ini? Tuh. Di hadrah tadi itu kan ada alat dari kulit sapi itu ya. Kulit kambing apa sapi? Kulit sapi itu. Karena itu disandingkan dengan alat bunyi-bunyian, dia hanya digebukin saja, Pak. Kulit sapi itu kerjanya cuma digebukin karena menjadi kulit beduk. Tapi ketahui oleh engkau ya Muhammad, ketika kulit ini dijadikan kulit Al-Quran, sampul Al-Quran, apa yang orang lakukan terhadap kulit ini? Orang niscaya akan mencium dan memuliakannya. Bagaimana dengan dirimu? Seandainya hatimu selalu berta'alluq, selalu mengingatkan, mengaitkan hatimu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang lain akan memandangmu dengan pandangan kemuliaan dan cinta kasih. Maka kata Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki tadi, bahwa memperingati maulid itu adalah bagian dari implementasi rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dalilun min dalailit ta'alluqi wattiba'ihi, dan merupakan bagian dari dalil dari antara sekian dalil yang berkaitan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wattiba'ihi, dan keterikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada sunnah-sunnah sederhana dalam kehidupan kita. Ketika seorang bertanya, Ustaz, sunnah itu seberapa banyak? Sebanyak tarikan nafasmu. Sebanyak tarikan nafasmu, sebanyak itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bertemu seperti ini sunnah. Hanya duduk berkumpul. Jadi kata Allah kepada ibu-ibu, kata Rasulullah, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yattariqa.
Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, kita ketemu saja kata Nabi, hanya ketemu saja, kemudian salaman, senyum, melainkan Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis ini. Kita bertemu dari rumah berangkat dari kantor, para kiai berangkat dari pondok pesantren, para kiai berangkat dari lembaga, para imam berangkat dari masjid, para jamaah berangkat dari tempat kerjanya masing-masing. Tujuannya hanya satu, untuk membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitta'alluq wattiba'ih, dengan bukti keterkaitan hidup kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu mudah. Yang paling gampang sering kita temukan adalah senyum. Saya punya tetangga itu mungkin 30% non muslim, Pak. Jadi ketika murid-murid saya bertanya, "Ustadz, kenapa Ustadz senang bertetangga dengan non muslim?" Saya jawab dengan sederhana. Mereka tidak mungkin baca Quran, baca hadis apalagi. Yang mereka baca adalah saya. Saya adalah cerminan Islam. Sebagai seorang muslim, saya harus mampu menunjukkan kepada mereka bahwa menjadi umat Islam itu harus menjadi basyirah wa nadhirah. Sebagai apa? Memberikan kabar kebaikan dan kegembiraan kepada orang lain. Saya bilang sama mereka, "Pak, Bapak tidak perlu penjelasan dari saya tentang Islam, cukup Bapak lihat saya. Ketika Bapak melihat saya sebagai seorang muslim, itulah cerminan Al-Quran, itulah cerminan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun hanya segini. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mohon maaf sebelum saya lanjutin, Pak. Mempawah sama-sama musim hujan, Pak, ya? Sama-sama musim hujan, ya? Iya, cuma aneh saya kok nggak dikasih minum, Ibu, ya? Saya nggak minta, Pak, cuma ngingetin aja, Pak. Lagi. Abang sini, Bang. Bawa sini, Nak. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ketika tetangga saya namanya Aliong, Pak Haji, saya boleh bertanya tentang Islam? Boleh? Pak Haji nggak marah? Nggak. Saya mau tanya apapun? Boleh. Bahkan yang paling sederhana dari Islam? Iya. Sambil dia cuci mobil, dia tanya sama saya, "Pak Kiai, kenapa umat Islam itu jarang kaya?" Aduh, ini pertanyaan paling berat ini. Apa ada kaitannya sama doanya ya Pak Kiai ya? Enggak juga sih Aliong. Tapi saya biar mikir apa yang dimaksud Aliong nih. Aliong masih Konghucu kan masih. Kalau sembayang seminggu sekali. Iya Aliong ya. Pasti pertanyaanmu, umat Islam kan sholat 5 kali. Berarti doanya 5 kali. Sementara kamu sendiri seminggu sekali, datangnya tiap hari Kamis, berarti doanya seminggu sekali. Tapi kok kamu yang kaya, umat Islam yang minta terus nggak kaya-kaya? Iya juga sih Pak Haji. Gini Leong, kamu ngolok-ngolok saya ya? Enggak Pak Haji, saya serius Pak Haji. Baik, saya nggak temu jawabannya. Tapi mungkin pertama umat Islam itu diajarkan kehidupan sederhana sebagaimana kehidupan sederhananya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu makannya hanya sepotong roti yang kering yang disebut dengan syair, roti yang terbuat dari gandum yang kering, dan Nabi tidak memakannya melainkan hanya sekedar mencelupkan ke cuka yang terbuat dari apel. Tujuannya tidak ada lain hanya untuk sekedar melembutkannya. Itu mungkin. Kayaknya bukan itu Pak Haji. Loh, maksudnya gimana Leong? Orang Islam itu tak yakin sama doanya. Saya langsung disekakmak, Ibu Bupati. Maksudnya Leong,
Umat Islam itu kalau doa tangan minta tapi kepala geleng-geleng, katanya. Rupanya yang dimaksud la ilaha illallah itu, Beb. La ilaha illallah. Tangannya minta tapi kepala geleng-geleng deh. Kalau Konghucu yang dia minta sama dewa depan penjuru mata angin. Dia angkat itu stanggi. Kalau Tuhan atau dewa tak kasih, dia bakal stanggi makin panas, Pasti Tuhan kasih banyak, Masuk akal juga kau punya, Yong. Jadi kalau umat Islam doanya begini, bari geleng-geleng, kata Aliong, tak masuk, Tuhan tak kasih, tangan minta, kepala geleng-geleng. Kalau orang Konghucu, makin Tuhan tak kasih, makin besar dia punya stanggi, gitu. Begini kan dengan Tuhan, gitu. Masuk akal pula kau punya, Yong. Tapi saya selalu memberikan jawaban-jawaban yang sederhana kepada tetangga-tetangga saya yang non-muslim, Pak. Sebab saya sampaikan, Pak, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu beliau semasa hidupnya dan tinggal di kota Madinah, Madinah itu adalah sebuah kota percontohan hari ini. Kenapa, Pak? Karena Madinah itu di dalamnya ada berbagai macam agama dan keyakinan, tapi Nabi tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam. Yang Yahudi tidak dipaksa masuk Islam, yang Nasara tidak dipaksa masuk Islam, yang Majusi tidak pernah dipaksa oleh Nabi, bahkan para penyembah batu dan berhala tidak pernah dipaksa oleh Nabi untuk masuk Islam, karena jelas kata Rasulullah, la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan di dalam beragama, sebab sudah jelas antara mana yang hak, mana yang batil. Artinya apa? Bahwa kita menjadi umat baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang paripurna. Setiap kita berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam ayat tadi, kalau masyarakatnya sudah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, rakyat Mempawah bertakwa, bupatinya bertakwa, SKPD-nya bertakwa, Pak Dandim, ada Pak Dandim? Siapa? Ada Pak Dandim, Pandamdinnya bertakwa, ada Kapolres, ada yang mewakili. Semuanya bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah menurunkan, Allah bukakan pintu-pintu barakah. Barakah itu apa? Sebelum saya tutup, karena memang masuk waktu asar jam berapa? Oh, masih ada waktu sebentar. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang ahli tafsir terbaik yang pernah dimiliki oleh Mesir, ketika ditanya tentang barakah, barakah itu apa ya Syekh? Beliau menjawab bahwa al-barakah huwa jundun khafiyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadihi. Barokah itu, kata Syekh Mutawalli, adalah tentara dari sekian tentara-tentara rahasia Allah yang Allah kirimkan kepada setiap hambanya bagi yang dikehendakinya. Yang pertama, fa in halat 'alal mali aktsaratku. Kalau Allah turunkan barokah dalam hartamu, hartamu bertambah. Kembali lagi ke bupati yang tadi. Bupati itu rezekinya banyak, rezekinya di mana-mana. Tapi semakin beliau berikan kepada orang lain, niscaya semakin barokah. Kita doakan kesehatan beliau zahir dan batin. Ini undiannya hari ini berapa orang, Ibu? Enggak ada nama saya di situ, Ibu. Amin, amin. Umi mau minta langsung aja sama Ibu, Umi, enggak usah pakai undian, lama. Kalau Allah turunkan barokah di hartamu, hartamu itu bertambah, entah bertambah jumlahnya atau bertambah kebaikannya. Sebab orang ada yang banyak harta tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Tuh lihat di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada orang yang berharta banyak, Pak. Tapi mau nafas aja harus beli. Bukan berarti tidak ada barokah dalam hidupnya, bukan. Bisa kita bayangkan betapa Allah memberikan barokah hidup kepada kita. Kita diberikan sehat, nafasnya normal, berangkat dari rumah normal, baca sholawat normal, dengerin pengajian normal, takbir sholat normal. Sehatkah dia? Sehat, karena Allah berikan barokah kepada hartanya. Yang kedua, wa in halat 'alal waqt amaratu. Kalau Allah turunkan barokah kepada waktumu, waktu bupati memimpin,
Ibu bupati jadi pimpinan tertinggi di Kabupaten Mempawah, Allah turunkan barakah dalam kepemimpinannya, insya Allah Mempawah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sering-seringlah minta nasihatin sama ulama. Ini ada kiai, ada ulama, sering-seringlah minta dinasehatin, sebab hati yang mau menerima nasihat menunjukkan orang itu ahli surga. Ada orang yang anti nasihat, Pak. Saya selalu minta sama istri saya, dalam 1 bulan kosongkan jadwal khutbah saya satu kali atau 2 kali. Sebab kalau saya hanya terus nasihatin orang, waktunya saya dinasehatin kapan? Sekali-sekalilah kita minta nasihat sama orang. Sahabat kalau ketemu sahabat selalu minta, "Ausini ya sahabat." Ya sahabat, wahai Umar, "Ausini ya Umar." Umar ketemu dengan Uthman, "Ya Uthman, ausini." Ketemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, ausini." Berikan aku nasihat. Begitulah sikap sahabat, begitulah sifat dan akhlak mulia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat mencontohkan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kata si Mutawalli, wa in halat 'alal waladi aslahathu. Kalau Allah turunkan barakah kepada anakmu, anakmu akan Allah jadikan anak yang soleh dan solihah. Perintah salat, nak salat, berangkat dia salat, nak ke masjid, nak ngaji, dia berangkat ngaji. Kenapa? Allah menurunkan barakah kepada anaknya melalui apa? Melalui harta yang barakah, melalui waktu yang barakah. Waktunya dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Saat jadi bupati dipergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Para ulama-ulama terdahulu itu selalu memberikan surat kepada para khalifahnya, memberikan surat kepada pemimpinnya, jangan sampai tergelincir dari hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang sering kita baca dalam doa fi hubbi itu, arju syafa'ata min Muhammad law kuntu artakibul muharram. Harapan kita satu-satunya ini Ibu Bupati cuma kepada Rasulullah. Arju syafa'ata min Muhammad. Aku ini hanya mengharapkan syafaat tertinggi dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu artakibul muharram, jika suatu masa seandainya Ibu Bupati tergelincir dari perkara yang diharamkan oleh Allah, maka hati-hatilah Ibu, sebab saya yakin dan percaya rezeki yang telah Ibu dapatkan bersama Bapak, bersama suami Ibu Bapak Ria Nursan, wakil gubernur tercinta kita, insya Allah dari perkara yang halal, dan insya Allah menjadi sesuatu yang halal. Dan berhati-hatilah atas itu, sebab tidak sedikit orang itu sabar ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal ketika dicoba dengan kekayaan. Banyak orang itu hebat ketika miskin, tetapi menjadi tidak berdaya ketika dia kaya. Banyak orang itu menjadi hamba Allah di saat dia susah, tapi di saat bahagia dia mulai lupa dengan Allah yang memberikan itu. Sebagai akhir suatu masa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering saya sampaikan di setiap majelis, Pak, Rasulullah itu mau berangkat sholat. Tiba-tiba di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya diludahin Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tersenyum dan hanya sekedar mengusapnya saja. Besoknya lewat lagi di tempat yang sama, dan kemudian orang ini meludahi lagi tanpa basa-basi. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan mengusapnya. Pertanyaannya ini, mumpung ada Pak Dandim. Pak Dandim, kalau besok pagi Pak Dandim sholat subuh ke masjid, tiba-tiba ada orang yang meludahi wajah Pak Dandim, apa yang Pak Dandim lakukan? Ini FN apa Glock, Pak? Karong nampak ni. Tak apalah, kata Pak Dandim, mungkin dia orang gila. Besok lewat lagi, kau yang mama tak betul kau jadi Dandim ya, meludah. Apa tindakan Pak Dandim? Sabar Pak Ustadz. Akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati tempat ini, ternyata orang ini nggak ada lagi. Nabi ngutus sahabat-sahabat, tolong kamu cari tahu ya orang yang ada di pojokan jalan itu. Kenapa ya Rasulullah? Sudah berapa hari ini aku nggak ketemu dengan orang itu. Ada apa dengan dia Rasul? Enggak, dia orang baik, kata Nabi.
Setiap hari dia selalu memberikan aku hadiah. Ludah dibilangnya hadiah, Pak. Mending ludah anak kecil. Kalau ludah walet mahal, Pak. Ludah walet 17 juta lah. Ludah wang mempawah, ikan kuala secapa mati semua. Sahabat laporan. Sahabat laporan ya Rasul, orang yang Anda maksud sedang sakit parah ya Rasulullah. Kenapa? Sakit parah ya Rasulullah. Ternyata orang yang sedang meludahi, yang senang meludahi, mencaci maki Nabi, menghina Nabi, menghujat Nabi, kemudian selalu menyakitin Nabi dalam keadaan sakit yang parah. Apakah Nabi tersenyum kemudian berdoa yang buruk? Enggak. Kalau kita dengar musuh kita sakit, Pak, apa yang kita lakukan? Sujud syukur. Nyaman kau. Bukan dari kemarin kau sakit. Akhirnya Nabi SAW pulang menemui istrinya Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, tolong buatkan makanan yang paling enak. Untuk apa ya Rasulullah? Enggak, ada temanku sedang kurang sehat. Terus ya Rasulullah, buatkan makanan yang paling enak, nanti aku akan bawa untuk dia. Setelah itu Rasulullah kemudian membawa makanan menemui orang yang memusuhi Nabi, yang setiap hari meludahi Nabi, mencaci maki Nabi. Kaget orang Yahudi ini, Pak. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, halaktu ya Muhammad, celaka saya ini Muhammad. Kata Rasulullah, tenang, awak tenang je, diam je situ. Apakah kau datang kemari mau balas dendam? Tak, kata Nabi. Apakah kau akan membalas perlakuanku? Tak mungkin, kata Nabi. Apakah kau akan membalas cacianku ya Muhammad? Enggak. Aku datang kemari karena aku mendengar engkau sakit. Aku bawakan makanan untukmu. Makanlah makanan ini, siapa tahu engkau sembuh. Dan besok kalau sembuh, jangan lupa ludahi muka saya lagi. Kalau nanti engkau sembuh, ludahi saya lagi, kata Nabi. Saking luar biasanya Rasulullah Muhammad SAW digambarkan sebagai Raufur Rahim. Nabi itu sifat pemaafnya luar biasa. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, Anda kan dicaci orang, Anda kan dihina orang, Anda diludahin orang, bahkan ketika Anda sholat pada masa itu ada jeroan unta yang dikalungkan ke lehermu, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak membalas padahal Anda mampu untuk melakukan itu? Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini adalah rahmat dari Allah yang Allah hadiahkan untuk kalian semuanya. Jadi untuk apa aku membalas cacian kalian kalau kalian caci saya? Kalian maki saya, untuk apa saya balas? Karena kewajibanku adalah Ar-Raufur Rahim, memberikan maaf dan bersifat penyantun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sifat ini diterapkan oleh kita umat Islam dan diterapkan oleh pimpinan kita, bupati beserta wakil bupati dan seluruh SKPD dan seluruh ASN, yakinlah bahwa yang kita lakukan akan mendapatkan barakah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bagian dari rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk para ASN yang Ibu tadi ceritakan, petugas kebersihan, saya dari kecil taunya Kota Mempawah itu kota bestari. Iya, Pak. Apa bestari itu, Pak? Pokoknya bersih lah. Dari 30 tahun, mungkin 30 tahun yang lalu saya punya cerita keterkaitan saya dengan kabupaten, dulu namanya Kabupaten Pontianak ya. Saya punya keterkaitan sebab saya pernah ikut lomba ceramah nasional itu 3 kali. Itu utusan Kabupaten Pontianak, Ibu. Waktu daerah saya, kampung saya Sungai Ambawang masih masuk Kabupaten Pontianak. Saya zaman zaman itu bupatinya Pak Haji Muhalli Taufik, saya ingat. Wah, itu udah zaman dolok-dolok sekali, Pak ya. Saya pernah wakil Kalimantan Barat ke nasional 3 kali dan mewakili kabupaten ini. Artinya saya punya keterikatan, punya semacam ilaqah ruhiyah, ikatan batin yang kuat. Jadi saya sangat berterima kasih kepada para bapak-bapak yang sudah mengikhlaskan waktunya untuk menyapu jalanan yang kotor. Jangan Bapak mengira pekerjaan Bapak itu hanya sekedar untuk mencari nafkah. Pak, Bapak melakukan itu kalau niatnya, tujuannya karena Allah, Allah siapkan surga terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
Karena jihad yang paling besar itu adalah ketika berjuang untuk menghindarkan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Biar kita tidak masuk kepada perkara yang haram, jaga waktu kerjanya. Dan yang paling tepat selain menjaga waktu kerja adalah menjaga waktu sholat kita, waktu kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir nanti insyaallah akan diakhiri dengan doa oleh para habib dan para kiai. Dan nanti kita doakan ibu bupati kita dan wakil ini diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan pemimpin yang jujur, adil dan amanah. Dan insyaallah kelak di yaumil qiyamah, karena salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di yaumil qiyamah, di saat Allah tidak memberikan perlindungan yang lain, tidak memberikan perlindungan kepada manusia-manusia yang lain. Salah satunya yang mendapat perlindungan dari Allah adalah al-imamun adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, dan salah satu yang dimaksud adalah bupati dan wakil bupati kita yang kita cintai ini. Semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah berikan panjang umur untuk beliau berdua, Allah berikan kesehatan zahir dan batin, Allah memberikan kemampuan, kejujuran dan keadilan dalam memimpin Kabupaten Mempawah tercinta ini. Mohon maaf untuk Ibu Bupati dan Pak Wakil, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak khilaf, banyak salah. Saya hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan kepemimpinan Ibu dan Bapak senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih dan mohon maaf terkhusus kepada Ibu dan Wakil Bupati, para habaib, para kiai, para SKPD, para ASN, serta para jamaah sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekedar pertemuan di dunia, tetapi kelak kita berjumpa di hadapan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita menghadap kepada Allah dengan wajah yang penuh dengan berseri-seri. Karena apa? Kita diizinkan oleh Allah untuk memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memandang wajah Allah azza wa jalla wa ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.